Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 5, semester 2 bersama Ibu Ruli. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menceritakan gambar yang dilihatnya. 2. Siswa mampu menyebutkan manfaat dari energi panas. 3. Siswa mampu membuat kesimpulan dari teks yang dibacanya. 4. Siswa mampu menemukan makna dari kata-kata sulit yang ada di teks bacaan. 5. Siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dan lingkungannya. 6. Siswa mampu menjelaskan hak sebagai anak. Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar yang di dalamnya terdapat anak perempuan dan laki-laki yang sedang naik perahu. Ada juga angsa yang sedang bermain di pinggir sungai. Ada pohon cemara, ada gunung, ada matahari, ada juga awan. Nah, semua itu ada di alam semesta. Alam semesta merupakan berkah istimewa yang mesti dijaga dan juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Alam semesta tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bermanfaat bagi tumbuhan dan juga hewan. Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi termasuk oleh manusia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Serta, bagaimana pengaruh apabila kita sebagai manusia tidak menjaganya? Simaklah bacaan berikut ini. Sebelum kalian menyimak bacaan berikut ini, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan dulu ya. Jawablah pertanyaannya di kertas lembar. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, karya Tia Suning. Setiap hari, manusia melakukan interaksi bukan hanya dengan sesama manusia di sekitarnya, tetapi manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Lingkungan alam merupakan bagian penting bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena lingkungan alam adalah sumber penghidupan untuk makhluk hidup dan alam menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Meski lingkungan alam punya peran penting bagi makhluk hidup, salah satunya manusia, ternyata ada pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Ketahui contoh pengaruh negatif dan penyebab pengaruh negatif manusia dengan lingkungan alamnya yuk. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam sekitar manusia terdiri dari benda mati maupun makhluk hidup. Meski benda mati, unsur ini juga tetap mempengaruhi kehidupan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Benda mati dan makhluk hidup juga saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan, keduanya saling berkaitan. Contoh benda mati yang merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup adalah jenis tanah, suhu udara, hingga curah hujan. Lalu bagaimana hubungan antara makhluk hidup, manusia, dengan lingkungan alam sekitarnya yang merupakan benda mati? Berbagai benda mati tadi, misalkan curah hujan akan turun ke suatu wilayah di bumi dan mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh serta hewan yang berkembang di daerah itu. Tumbuhan dan hewan ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sayangnya, adanya pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Agar bisa terus menikmati dan mendapatkan manfaat dari alam sekitarnya, manusia harus memelihara alam sekitarnya. Namun, interaksi manusia ternyata tidak selalu menimbulkan dampak yang baik bagi alam. Kadang, interaksi manusia justru dapat memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan alamnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ini bisa disebabkan karena perilaku manusia. Misalnya,
suka membuang sampah sembarangan seperti di sungai ataupun di laut. Perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bukan hanya bagi makhluk hidup, dampak lainnya juga bisa dirasakan oleh manusia. Contohnya adalah terjadinya banjir atau tercemarnya dan mempengaruhi kesehatan. Peristiwa atau bencana tanah longsor juga bisa terjadi karena perilaku manusia menebang pohon sembarangan tanpa memilih pohon yang bisa atau sebaiknya tidak ditebang. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam yang lainnya adalah kebakaran hutan yang dapat bermula dari kecerobohan manusia. Hal ini kemudian dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan yang besar bagi manusia maupun makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jawablah pertanyaannya di kertas lembar atau di buku catatan kalian. Sekarang, coba perhatikan lingkungan di sekitarmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan tadi tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. Pertama, bagaimana kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk dataran rendah, daerah pantai, atau pegunungan? Kedua, apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Ketiga, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Keempat, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa itu maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan sesama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu 1. Hak langsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Ketiga, hak tumbuh kembang.
hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Nah, setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jawablah pertanyaannya di kertas lembar atau di buku catatan kalian. Nah, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Mungkin sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan jawaban kalian ke guru kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.